Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan mengadakan sebuah layanan bimbingan kelompok di bidang karir. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mulai, monggo Mas Febri selaku ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baik, di sini kita akan mengadakan bimbingan kelompok, yaitu dengan tujuan yang pertama, agar kalian mampu memilih dunia kerja yang dapat kalian kembangkan setelah lulus dari SMK. Yang kedua, agar kalian mampu merencanakan persiapan sebelum masuk dunia kerja. Kemudian yang ketiga, agar kalian mampu menentukan strategi yang tepat untuk bekerja sesuai dengan potensi yang kalian miliki. Itu. Nah, paham sampai di sini? Paham, Pak. Kita melanjutkan ke kegiatan inti tentang dunia kerja. Sebelumnya, ada yang bisa menjawab apa itu pengertian dunia kerja? Saya, Pak. Monggo, siapa dulu? Nurul. Monggo, Dunia usaha dapat diartikan sebagai suatu lingkup di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi di upaya-upaya lain yang diarahkan pada perusahaan maksimal keinginan dan kebutuhan manusia. Ya, betul sekali. Jelajah dunia kerja untuk masa depanku. Nah, proses menuju dunia kerja saat ini tidaklah mudah. Banyak pesaing dan persyaratan yang diminta oleh perusahaan terhadap calon dunia kerja. Mendapatkan pekerjaan menjadi mudah apabila calon tenaga kerja memiliki kompetensi atau kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Itu adalah proses menuju dunia kerja. Faktor yang menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yaitu faktor internal, sikap, mental, dan juga keahlian atau skill kalian. Jadi skill kalian itu di bidang kesehatan, kalian harus bisa mempunyai skill ketika praktikum, itu sangatlah penting untuk mengikutinya. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor dari luar, yaitu mengenai lingkungan teman, kemudian lingkungan keluarga dan juga sekitar. Apabila kalian mempunyai tata krama dan karakter yang bagus, itu sangat berpengaruh sekali terhadap kalian nanti apabila melakukan tes perekrutan, terutama pada tes perekrutan wawancara. Karakter sangatlah dibutuhkan. Nah, di sini tugas kalian, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, di sini kalian, Bapak beri tugas untuk berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, agar kalian bisa lebih saling mengenal lagi dan bisa bertukar wawasan atau ilmu mengenai dunia kerja, yang nantinya akan menjadi ilmu baru buat kalian. Nah, tugas dari kalian, Bapak sudah mengirimkan link di Google Form. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Bapak beri waktu 10 menit. Lalu nanti kalian presentasikan setiap kelompok, nggih? Dan kelompok lainnya menanggapi. Monggo kelompok 1 untuk mempresentasikan. Kelompok 1 Mbak Pradita, Mbak Putri, Mbak Adinda, dan Mbak Umi. Monggo siapa yang ingin mempresentasikan? Oke, saya, Pak. Monggo Mbak Adinda. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Pradita Putri, Putri Rahma, Umi Wulandari, dan saya Adinda Surya sebagai moderator.
Berdasarkan hasil diskusi kami telah menyimpulkan beberapa jawaban dari hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang dunia kerja? Dunia kerja merupakan sebuah persaingan di mana Anda harus berkembang dari kemampuan Anda yang sebelumnya untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, hal-hal apa saja yang akan kalian lakukan untuk mempersiapkan diri sebelum masuk dunia kerja? Yang pertama ada mental, kedua adalah kemampuan atau skill, yang ketiga adalah penampilan. Selanjutnya, bagaimana strategi yang akan kalian terapkan dalam memasuki dunia kerja pada masa saat ini? Yang pertama, mampu menguasai media sosial. Yang kedua, berani mempromosikan diri. Dan yang terakhir, harus mampu memiliki ilmu yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Ya, terima kasih jawaban dari kelompok 1 yang sudah disampaikan Mbak Adinda tadi. Mungkin dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi, silakan. Mas, Mbak Nurul, Mbak Rini, Mas Febri, dan Mbak Farida. Iya, Pak. Oke, monggo Mas Febri. Apa itu mental, Pak? Baik, mental. Ya, monggo Mbak Adinda menjawab. Jadi mental itu adalah kesiapan dari diri sendiri, siap atau tidaknya kita dalam menghadapi dunia kerja untuk kedepannya. Jadi mental itu seperti tertanam di dalam diri sendiri tentang kesiapan kita masing-masing. Seperti itu, Pak. Ya, betul sekali. Mental seperti yang diutarakan Mbak Adinda tadi, yaitu dari dalam diri kita, itu kita harus mempunyai mental yang kuat, karena nanti yang kita hadapi adalah industri. Dan kita berhadapan langsung dengan HRD. Kita kalau mental kita lemah, itu akan kelihatan, terutama pada saat tes wawancara. Dalam memasuki ruangan saja nanti kita akan terlihat apakah kita mentalnya kuat atau belum. Gitu ya, Mas Febri? Iya, Pak. Selanjutnya kelompok 2. Monggo ya, siapa yang ingin mempresentasikan diri? Iya, Pak, saya, Pak. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Nurul Azizah, Rini Anggita, saya sendiri selaku Febri Ibrahim, sama Farida Eka. Jadi, apa yang Anda ketahui tentang dunia kerja? Dunia kerja merupakan sebuah persaingan di mana Anda harus berkembang dari kemampuan Anda yang sebelumnya untuk mencapai kesuksesan. Jika Anda tidak memiliki keahlian atau sesuatu yang Anda bisa, Anda tidak mungkin dapat diterima di suatu perusahaan. 2. Hal apa saja yang akan kalian lakukan untuk mempersiapkan diri sebelum masuk dunia kerja? 1. Mental. 2. Mengenali diri. 3. Mengasah kemampuan. 4. Mengontrol emosi. 3. Bagaimana strategi yang akan kalian terapkan dalam memasuki dunia kerja pada masa saat ini? Kuasai beberapa bahasa asing, membentuk pribadi yang tangguh, berani mempromosikan diri. Sudah, Pak. Ya, jawabannya sangat bagus sekali buat kelompok 2 dari Mas Febri. Nah, silakan kelompok 1 ada yang mau menanggapi? Saya, Pak. Mbak Surya. Mohon izin bertanya, dalam poin yang kedua tadi ada mengenali diri. Bagaimana cara kita untuk dapat mengenali diri masing-masing? Ya, monggo Mas Febri dijawab. Mengenali diri masing-masing itu tergantung sifat kita diri sendiri masing-masing. Misalnya kita punya keahlian seperti di bidang farmasi, apa seperti arsitektur, insinyur gitu. Nah, Bapak tambahkan benar apa yang dikatakan Mas Febri tadi, untuk mengenali diri memang kita juga perlu mengevaluasi diri kita, apakah selama ini kita orangnya sudah mempunyai karakter yang bagus atau belum, sudah tertanam karakter yang baik atau belum. Ketika di sekolah kita harus introspeksi diri, kita apakah sudah hadir tepat waktu, sudah menerapkan budaya 5S, kemudian apakah kita sudah menjalin hubungan yang baik dengan teman, dengan Bapak Ibu guru. Nah, kalau kita sudah menerapkan budaya industri ketika di sekolah, nanti insya Allah ketika nanti pas kalian memasuki dunia kerja, itu akan terbiasa. Sebaliknya apabila kita
di sekolah sering terlambat, sering mencontek, kemudian sering membolos, itu ketika nanti kalian terjun ke dunia industri, itu kalian akan kaget dan kalian akan kesulitan untuk beradaptasi. Jadi, mumpung kalian masih sekolah, budaya industri sangatlah dibutuhkan. Ketika kalian kemarin melakukan kunjungan industri, itu kalian harus bisa menerapkan etika dan budaya industri pada waktu di sekolah, agar nanti terbiasa dengan budaya industri. Nah, itu tadi jawaban dari kelompok 2. Ada yang bisa menjelaskan kesimpulan dari materi layanan bimbingan kelompok pada hari ini? Iya Pak, saya Pak. Monggo, Mas Ibrahim. Mas Febri Ibrahim. Jadi kesimpulan dari tadi, dunia kerja adalah dunia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena dunia kerja sudah menjadi kebutuhan primer bagi seseorang untuk menjalani kehidupannya. Dunia kerja adalah dunia yang penuh dengan sikap tanggung jawab, disiplin, kesetiaan, dedikasi, dan kerja keras. Dan pengalaman itulah yang didapatkan selama menjalani praktek kerja lapangan atau yang biasa disebut PKL. Nah, betul sekali. Nanti setelah ini Bapak akan mengirimkan sebuah LKPD dan juga evaluasi hasil di link Google Form. Silahkan kalian isi dengan sejujur-jujurnya. Isian dari kalian tidak akan mempengaruhi nilai dari kalian. Jadi silahkan kalian isi, kemudian nanti dikirim. Begitu, nggih? Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, berhubung waktunya mau habis, semoga dengan adanya layanan bimbingan kelompok ini, kalian dapat memilih, dapat merencanakan, dan juga dapat menentukan strategi yang tepat agar kalian nanti setelah lulus SMK bisa memasuki dunia kerja dengan lancar dan dengan mudah. Monggo, silakan Mas Febri untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pelajaran ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.